Teman-teman, ini bukan alarm palsu. Film I Am Legend 2 akhirnya resmi mendapatkan sutradaranya. Will Smith dan Michael B. Jordan bakal menjadi pemeran utama. Dan proses syutingnya sudah sangat dekat. Bilang kalau kabar ini luar biasa, rasanya masih kurang banget. Jadi, selama beberapa menit ke depan, mari kita bahas semuanya satu per satu. Mulai dari info yang paling penting. Portal berita Collider mengabarkan secara eksklusif bahwa sequel film Pasca Kiamat ikonik ini akan disutradarai oleh Stephen Caple Jr. Kabar ini juga bukan sekadar rumor dari orang dalam biasa, karena jurnalis dari media tersebut langsung mewawancarai sang sutradara secara eksklusif, dan dia sendiri yang mengonfirmasinya sekaligus membocorkan beberapa detail menarik. Kalau kalian merasa pernah mendengar nama Stephen Caple Jr., tebakan kalian sama sekali tidak salah. Namanya sering sekali muncul di video-video kita saat membahas Transformers, karena dia beberapa kali menyatakan siap untuk kembali menyutradarai sequel Transformers Rise of the Beasts. Ya, dialah sosok di balik bagian pertamanya yang oleh sebagian orang dianggap kurang nendang dan bahkan masih terus dikritik sampai sekarang. Kegagalan film itu memang membuat franchise ini sempat mandek, tapi ada beberapa hal penting di balik layar yang perlu kalian tahu. Misalnya saja campur tangan studio yang terlalu besar, di mana para petinggi ingin cepat-cepat membuat crossover dengan pasukan G.I. Joe, sehingga mereka memaksa agar karakter-karakter itu dimasukkan ke dalam cerita. Sang sutradara sendiri sebenarnya kurang setuju dengan ide tersebut, dan dalam salah satu wawancaranya dia mengaku hanya mau kembali menggarap sequelnya jika diizinkan fokus pada satu cerita saja, tanpa harus mencampurkannya dengan franchise tetangga. Mungkin kalau dia diberi kebebasan lebih sejak awal, para kreator Transformers sekarang tidak perlu repot-repot membujuk Michael Bay untuk kembali, tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Selain itu, Stephen Caple Jr. juga punya portofolio lain, yaitu menyutradarai Creed 2, proyek yang mempertemukannya dengan Michael B. Jordan. Filmnya memang tidak bisa dibilang sangat luar biasa, tapi di sana kita bisa merasakan nuansa nostalgia dari Rocky 4 sekaligus drama olahraga yang solid. Jadi sebagai sutradara, kemampuan Stephen Caple sebenarnya cukup oke, walaupun dia memang belum setenar sutradara film pertamanya yaitu Francis Lawrence. Awalnya, Francis Lawrence sendiri memang berniat kembali untuk menggarap bagian keduanya, dan kabar ini sempat dibenarkan oleh para insider untuk waktu yang cukup lama. Namun sekarang perannya kemungkinan besar hanya sebatas sebagai konsultan saja. Alasan dibalik keputusan ini akan terungkap dalam waktu dekat, tapi kemungkinan besar dia lebih memilih untuk fokus menggarap Konstantin kedua yang saat ini juga sedang dalam tahap pengembangan. Perilisan film I Am Legend 2 kemungkinan besar baru akan terjadi tahun depan, yang berarti sekarang adalah momen paling pas buat kalian menonton kembali film aslinya. Bagaimanapun juga, penunjukan sutradara baru ini merupakan langkah maju yang sangat besar. Biasanya hal ini baru dilakukan setelah draft cerita utama disetujui, yang berarti alur cerita inti sudah matang dan sekarang tinggal tahap pengembangan serta penyempurnaan detail cerita saja. Perlu diingat juga bahwa naskah untuk bagian keduanya akan ditulis kembali oleh penulis film pertamanya yaitu Akiva Goldsman. Dia sebenarnya tidak perlu diperkenalkan lagi, karena dialah sosok jenius di balik film pertama I Am Legend, A Beautiful Mind, dan Constantine. Jadi, dia sangat tahu cara membangun cerita yang kuat dengan karakter-karakter yang karismatik. Dalam sebuah wawancara, dia juga mengonfirmasi bahwa visual dari film ini nantinya bakal terinspirasi dari video game The Last of Us. Dan dia menegaskan bahwa inspirasinya murni dari game, bukan dari serial televisinya. Padahal, dari segi visual, proyek adaptasi milik Home Box Office sebenarnya sudah sangat keren. Terlepas dari segala perdebatan mengenai pemilihan para pemerannya, sang penulis naskah dengan penuh semangat menjadikan game tersebut sebagai contoh tepat setelah dia menandatangani kontrak untuk mengembangkan sequel I Am Legend. Dia menyebutkan sangat menyukai cara Naughty Dog menggambarkan kota metropolitan yang sepenuhnya direbut kembali oleh alam. Dan dia ingin menampilkan kota New York yang benar-benar dipenuhi oleh tanaman liar dan hewan-hewan liar. Terlebih lagi, pengumuman awal film ini mengisyaratkan bahwa alur ceritanya akan mengambil latar waktu sekitar 20 tahun atau lebih setelah akhir dari bagian pertama. Sedangkan kota New York yang sepi dan ditumbuhi tanaman di film aslinya baru berjalan 3 tahun saja. Setelah 20 tahun, kota itu pasti sudah berubah menjadi hutan rimba yang nyata. Dan itulah yang ingin ditunjukkan oleh para kreator di film sequel ini. Dan tentu saja Will Smith dipastikan bakal kembali memerankan karakternya yang ikonik. Buat kalian yang belum tahu kenapa karakternya masih hidup, pihak studio sejak awal sudah mengumumkan bahwa mereka akan menggunakan akhir cerita alternatif. Akhir cerita ini sebenarnya hanya bisa ditonton saat filmnya dirilis dalam format digital. Jadi wajar saja kalau banyak orang yang tidak tahu keberadaan akhir cerita tersebut. Masalahnya, dalam versi bioskop yang kita tonton dulu, ceritanya berakhir dengan kematian tragis non-heroik
dari Robert Neville yang menyerahkan vaksin kepada Anna dan putranya, menyembunyikan mereka, lalu mengorbankan dirinya sendiri demi meledakkan para monster yang terinfeksi. Akhir cerita alternatif yang awalnya direncanakan sebagai satu-satunya akhir cerita asli di draft awal filmnya justru sangat berbeda karena di sana Robert Neville tidak mati. Dia melepaskan subjek uji coba perempuan yang dia tangkap, mengembalikannya kepada sang pemimpin kawanan, lalu pergi meninggalkan kota bersama Anna. Akhir cerita ini menunjukkan bahwa para manusia yang terinfeksi sebenarnya masih memiliki kecerdasan dan mulai membentuk interaksi sosial, yang berarti mereka bukanlah monster tanpa akal seperti yang kita bayangkan selama ini. Perkembangan cerita seperti inilah yang sebenarnya membuat filmnya jauh lebih mendekati versi novel aslinya. Namun, seperti yang sering terjadi, para petinggi studio kembali ikut campur. Setelah mengadakan beberapa kali pemutaran uji coba versi awal film untuk kelompok penonton terbatas, mereka merasa bahwa akhir cerita yang bahagia itu terasa terlalu mudah ditebak. Akhir cerita tersebut dinilai mengurangi ketegangan drama dan terlalu terang-terangan memberikan sinyal adanya sequel, sehingga diputuskan untuk melakukan syuting ulang bagian akhir cerita tersebut. Tapi lucunya, sekarang justru akhir cerita alternatif itulah yang secara resmi dianggap sebagai cerita yang sah atau kanon. Bagaimana mereka akan menjelaskan hal ini kepada mayoritas penonton yang bahkan tidak tahu tentang adanya versi tersebut, tentu menjadi tantangan tersendiri. Ada spekulasi bahwa karena kita akan disajikan lompatan waktu yang cukup jauh, para penulis naskah mungkin tidak akan terlalu fokus membahas detail tersebut. Dan untuk menghindari kebingungan penonton, bioskop kemungkinan besar akan memutar kembali versi akhir cerita alternatif dari bagian pertamanya secara resmi. Mengingat reputasi dan popularitas film ini, para penggemar setia pasti akan berbondong-bondong datang ke bioskop lagi, bahkan mungkin ada yang mengajak anak-anak mereka karena bagaimanapun juga film aslinya sudah dirilis 20 tahun yang lalu. Di jagat maya, banyak warganet yang berdebat apakah keterlibatan Will Smith akan berdampak buruk pada proyek ini. Setelah insiden tamparan di panggung Oscar yang sempat viral itu, banyak studio film memang sempat ragu untuk bekerja sama dengannya. Tapi untuk proyek I Am Legend ini, tampaknya tidak ada masalah besar, dan semua orang sangat ingin melihat aktor kawakan ini kembali beraksi. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Will Smith akan beradu peran dengan Michael B. Jordan, yang tahun ini reputasinya semakin meroket di dunia akting berkat kesuksesan film Sinners di ajang Oscar. Awalnya, banyak yang menduga bahwa dia akan memerankan anak laki-laki Robert Neville yang muncul di koloni manusia baru, dan itulah alasan mengapa ada lompatan waktu selama 20 tahun. Namun, menurut informasi terbaru, Michael B. Jordan justru akan memerankan karakter yang berbeda, yaitu sebagai pemimpin dari pemukiman baru manusia di Connecticut. Dari sini gambaran garis besar cerita mulai terlihat, dan penulis naskah Akiva Goldsman juga menyebutkan bahwa inspirasi ceritanya masih akan tetap diambil dari buku karya Richard Matheson. Meskipun sang penulis novel tidak pernah merilis buku kedua, ide mengenai manusia yang tidak lagi menjadi spesies dominan di bumi sebenarnya masih sangat menarik untuk dieksplorasi lebih dalam. Alasan utamanya adalah karena versi bioskop yang kita tonton dulu gagal menyampaikan esensi utama dari bukunya. Kisah I Am Legend sebenarnya bukan sekadar tentang bertahan hidup seorang pria di New York. Meskipun membaca kisahnya memang sangat seru, seluruh makna sebenarnya dari cerita ini justru terletak pada bagian akhir yang menjelaskan arti dari judul bukunya, sekaligus membalikan semua sudut pandang pembaca secara total. Akhir cerita versi bioskop dengan kematian heroik Robert Neville benar-benar menghilangkan poin penting tersebut. Sementara akhir cerita alternatif yang sekarang dianggap kanon berhasil membawa filmnya lebih dekat ke versi buku, meskipun baru sebatas mendekati saja, karena para manusia yang terinfeksi di film masih jauh berbeda perkembangannya jika dibandingkan dengan versi bukunya. Dalam versi novel, mereka sebenarnya bisa berbicara dengan normal, menjalani kehidupan malam mereka sendiri dengan bebas, bahkan sempat mencoba menggoda Robert Neville yang di buku digambarkan gemar minum minuman keras. Belum lagi fakta bahwa dia sebenarnya bukanlah seorang ahli virologi yang jenius. Sekarang, jika melihat rumor dan informasi yang beredar belakangan ini, arah cerita dari bagian keduanya kemungkinan besar akan mirip dengan film Stakeland. Dalam kurun waktu 20 tahun, mereka yang terinfeksi akan berevolusi dan mulai membangun tatanan masyarakat mereka sendiri, meskipun mungkin masih sangat sederhana, namun memiliki aturan dan prinsip yang jelas. Di saat umat manusia menjadi kelompok minoritas, pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah di situasi seperti ini mencari obat penyembuh virus masih relevan? Jika sebagian besar penghuni bumi adalah mereka yang terinfeksi dan aktif di malam hari, untuk apa mereka harus berubah kembali menjadi manusia biasa? Latar ceritanya sendiri dipastikan masih berada di sekitar area New York. Negara bagian Connecticut yang dipimpin oleh karakter Michael B. Jordan
hanya berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari kota New York. Di film pertamanya, zona aman tempat tujuan Anna dan putranya berada di Vermont. Sebagai gambaran, lokasi ini juga cukup dekat dari New York dan hanya membutuhkan waktu sekitar 6 jam perjalanan saja. Kita juga harus ingat wawancara Akiva Goldsman yang mengungkapkan kekagumannya pada The Last of Us dalam menggambarkan suasana kota New York hijau yang dipenuhi oleh alam liar. Dengan begitu, bisa dibilang ceritanya tidak akan berpindah ke lokasi yang benar-benar baru. Dan ini juga memiliki penjelasan logis dalam alur ceritanya. Di film pertamanya, Robert Neville sempat menjelaskan bahwa dia tidak mau meninggalkan kota karena New York adalah titik nol penyebaran wabah, sehingga uji coba vaksin hanya bisa berjalan efektif di sana. Bahkan jika Robert Neville dan Anna sempat sampai ke Vermont, kemungkinan besar mereka harus kembali lagi ke New York. Di tengah perjalanan itulah, mereka akan melewati Connecticut, bertemu dengan karakter yang diperankan oleh Michael B. Jordan, dan kemungkinan besar akan melanjutkan perjalanan bersama karena aktor tersebut hampir tidak pernah memerankan karakter jahat di film-filmnya. Mengenai alasan kenapa mereka harus kembali ke pusat penyebaran wabah tersebut, biar menjadi tugas penulis naskah untuk menjelaskannya. Karena hal itu bisa saja berkaitan dengan penyembuhan massal atau mungkin misi lain yang lebih personal. Bagaimanapun juga, sequel I Am Legend ini akan terus mengembangkan esensi cerita dari versi bukunya. Dan siapa tahu, mungkin kali ini akhir ceritanya akan benar-benar digarap dengan tepat, di mana Robert Neville akhirnya menyadari bahwa dialah momok paling mengerikan bagi peradaban baru yang menguasai malam tersebut. Mengenai tanggal rilis, untuk saat ini kita hanya bisa membuat perkiraan saja. Mengingat jajaran kru produksi utama dan para pemeran utamanya sudah diumumkan, proses produksi kemungkinan akan segera dimulai dalam waktu dekat. Bahkan jika Akiva Goldsman sudah menyelesaikan draft naskahnya, mereka masih butuh waktu sekitar 6 bulan untuk menyempurnakan cerita, berdiskusi, dan melakukan revisi. Di saat yang sama, sutradara juga bisa mulai mencari lokasi syuting yang pas dan menyusun jadwal kerja. Setelah studio memberikan persetujuan penuh, barulah mereka mulai menyesuaikan jadwal dengan seluruh aktor yang terlibat. Jika semuanya berjalan mulus, proses syuting mungkin baru bisa dimulai pada akhir tahun depan. Setelah itu, mereka masih membutuhkan waktu minimal 1 tahun untuk tahap pasca produksi, mengingat film ini digarap sebagai sebuah film blockbuster pasca kiamat berskala besar. Proses pengerjaan efek visual tentu memakan waktu yang cukup lama, dan biasanya kampanye promosi film juga akan mulai gencar dilakukan di periode tersebut. Jadi, dalam skenario terbaik, I Am Legend 2 kemungkinan baru akan dirilis pada akhir tahun 2028. Namun, kondisi ideal seperti itu sangat jarang terjadi, sehingga kami memperkirakan film ini kemungkinan baru akan tayang sekitar tahun 2030. Untuk sekarang, kita hanya bisa terus memantau perkembangan beritanya untuk mendapatkan informasi terbaru. Saat ini, para pemeran dan tim produksi pasti akan sering ditanyai soal proyek ini, dan siapa tahu nantinya ada yang tidak sengaja membocorkan detail menarik lainnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang ekspektasi kalian untuk sequel ini. Apakah menurut kalian film I Am Legend sebenarnya butuh bagian keduanya? Dan mampukah bagian keduanya ini mengulangi kesuksesan film pertamanya? Itu saja bahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video seru berikutnya.